Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang seseorang yang dikutuk menjadi makhluk mengerikan karena perbuatannya sendiri? Kisah ini bukan sekadar dongeng atau cerita rakyat biasa. Ini adalah kisah yang penuh dengan kezaliman, keserakahan, dan azab yang nyata. Sebuah peringatan bagi siapa saja yang berbuat zalim tanpa takut akan balasan dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil bernama Mekarsari, hiduplah seorang kepala desa bernama Andi Hasrudi. Seorang pria yang awalnya dikenal sebagai pemimpin yang baik, tetapi semakin lama, kekuasaannya membuatnya lupa diri. Korupsi, penindasan, dan ketidakadilan menjadi makanan sehari-harinya. Masyarakat desa mulai merasakan penderitaan akibat ulahnya. Namun, siapa sangka bahwa azab Allah akan segera menimpa dirinya? Desa Mekarsari terletak di sebuah lembah subur, dikelilingi oleh sawah yang menghampar luas dan hutan yang rimbun. Dahulu, desa ini terkenal sebagai tempat yang damai. Penduduknya hidup berdampingan dengan alam, bertani dan beternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, sejak kepemimpinan Andi Hasrudi, keadaan berubah drastis. Andi Hasrudi adalah seorang pria berusia 45 tahun yang memiliki penampilan berwibawa. Dengan tubuh tegap, wajah garam, dan tatapan tajam, ia awalnya dihormati oleh masyarakatnya. Namun, di balik wajah yang tampak tegas itu, tersembunyi sifat rakus yang semakin lama semakin merajalela. Ia bukanlah pemimpin yang peduli pada rakyat, melainkan hanya mementingkan keuntungan pribadi. Pada awal masa jabatannya, masyarakat masih menaruh harapan padanya. Namun, lambat laun, sikap aslinya mulai terungkap. Ia mulai mempersulit warga dalam urusan administrasi. Setiap urusan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat, justru dipersulit dengan dalih peraturan baru. Jika ingin prosesnya dipercepat, warga harus menyelipkan sejumlah uang ke kantong pribadinya. Masyarakat semakin tercekik dengan kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Harga sewa tanah melonjak, pajak desa dinaikkan tanpa alasan jelas, dan proyek pembangunan desa selalu menguntungkan orang-orang terdekatnya. Mereka yang berani menentangnya akan mendapatkan ancaman secara langsung ataupun tidak langsung. Warga yang mencoba melapor ke pemerintah lebih tinggi justru mendapatkan intimidasi. Setelah menjabat sebagai kepala desa selama 3 tahun, Andi Hasrudi semakin menjadi-jadi. Dana bantuan dari pemerintah untuk rakyat miskin ia korupsi. Tanah warga yang seharusnya dipertahankan justru ia jual kepada pengusaha dengan harga tinggi. Bahkan, ia tak segan-segan mengusir warga yang berani menentangnya. Setiap proyek yang seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat justru berubah menjadi ajang memperkaya diri sendiri. Misalnya, dana bantuan untuk membangun jalan desa yang seharusnya bisa digunakan untuk membuat jalan yang layak, justru dikorupsi habis-habisan. Aspal yang digunakan kualitasnya sangat buruk, sehingga jalan yang baru dibuat hanya bertahan beberapa bulan sebelum kembali rusak. Sementara itu, dalam laporan resmi, jalan tersebut dibuat dengan biaya tinggi dan menggunakan material terbaik. Tidak hanya itu, Andi Hasrudi juga terlibat dalam proyek pembangunan perumahan elit di pinggiran desa. Tanah yang semula milik rakyat, dengan cara licik, berhasil ia rampas. Dengan dalih bahwa tanah tersebut akan dijadikan fasilitas umum, ia memaksa warga untuk menjualnya dengan harga murah. Namun, kenyataannya, tanah itu justru ia jual kepada pengembang dengan harga berkali-kali lipat. Korupsi yang dilakukan oleh Andi Hasrudi tidak hanya menyangkut uang dan tanah. Ia juga menjual izin-izin usaha dengan harga tinggi. Mereka yang ingin membuka usaha di desa harus membayar uang pelicin yang besar. Jika tidak, maka usahanya akan dipersulit dengan berbagai macam alasan. Kezaliman ini semakin menjadi, dan tidak ada satupun yang berani melawannya secara langsung. Suatu hari, seorang wanita tua bernama Mak Sumiyah datang ke kantor kepala desa. Dengan air mata berlinang,
Ia memohon kepada Andi agar tidak menggusur rumahnya. "Pak Kades, rumah ini satu-satunya peninggalan almarhum suami saya. Tolong, jangan ambil tanah ini," ucapnya memohon. Andi Hasrudi tertawa sinis. "Hahaha, sudahlah, Mak. Tanah ini sudah saya jual. Kau mau tinggal di mana, bukan urusan saya. Pergilah." Dengan hati remuk, Mak Sumiah pulang. Ia hanya bisa berdoa kepada Allah agar kezaliman ini segera berakhir. Malam harinya, Andi Hasrudi bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di dalam lubang yang gelap dan penuh dengan ular besar yang melilit tubuhnya. Suara menggelegar terdengar dari langit, "Kau telah menzalimi rakyatmu, dan kau akan menerima balasannya." Ia terbangun dengan keringat bercucuran. Tetapi, bukannya bertaubat, ia justru menganggap mimpinya hanya bunga tidur. Hari berikutnya, saat sedang berada di hutan untuk mengawasi proyek perumahan yang ia bangun, tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. "Aduh, kenapa tubuhku terasa aneh?" pekiknya. Kakinya mulai melebur, jari-jarinya mengecil dan bersisik. Tubuhnya memanjang. Ia menjerit sejadi-jadinya, namun tak ada seorang pun yang mendengarnya. Dalam hitungan detik, ia telah berubah menjadi seekor ular besar. Ketika tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi seekor ular raksasa, Andi Hasrudi merayap dengan panik di tanah yang penuh dedaunan kering. Ia ingin berteriak, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah desisan tajam. Ketakutan menyelimutinya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini hanya mimpi buruk? Ia mencoba mengangkat tangannya, tetapi yang ia lihat hanyalah sisik berkilauan di bawah cahaya matahari. "Tidak, ini tidak mungkin," pikirnya. Tubuhnya yang kini berukuran besar menggeliat tanpa kendali. Ia mencoba merayap kembali ke arah desa, tetapi kakinya yang dulu kuat kini telah lenyap. Yang tersisa hanyalah tubuh panjang melata yang semakin terasa asing baginya. Ia berusaha berteriak meminta tolong, tetapi hanya suara desisan yang keluar. Andi Hasrudi kini bukan lagi seorang kepala desa yang berwibawa, melainkan seekor ular besar yang menjijikkan. Sementara itu, di desa Mekarsari, para warga mulai mencari-cari keberadaan Andi Hasrudi. Sudah seharian ia tidak kembali dari hutan, padahal biasanya ia selalu pulang tepat waktu setelah menginspeksi proyek-proyeknya. Sekretaris desa, Pak Darman, mulai merasa khawatir. "Pak Kades belum pulang juga? Apa dia tersesat?" tanya salah seorang warga. "Mungkin dia sedang sibuk menghitung uangnya," jawab seorang lainnya dengan sinis. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ketidakhadiran Andi Hasrudi mulai membuat warga penasaran. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi mencarinya. Beberapa pemuda desa membawa obor dan peralatan sederhana, berharap bisa menemukan pemimpin mereka sebelum malam semakin larut. Saat pencarian berlangsung, salah satu warga tiba-tiba berteriak ketakutan. "Astaga, itu apa?" Di bawah sinar bulan yang temaram, mereka melihat seekor ular raksasa dengan mata yang tampak begitu familiar. Ada sesuatu dalam tatapan ular itu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Seakan-akan, ular itu ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu. "Lihat matanya. Itu seperti mata Pak Kades," ucap salah satu warga dengan suara gemetar. Orang-orang mulai mundur dengan ketakutan. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin ular sebesar ini tiba-tiba muncul di hutan? Apa mungkin ini pertanda buruk? Beberapa orang mulai berbisik-bisik, mengaitkan peristiwa ini dengan doa-doa warga yang meminta keadilan atas kezaliman Andi Hasrudi. Sementara itu, di dalam tubuh ular yang kini menjadi penjaranya, Andi Hasrudi merasa tubuhnya semakin sulit dikendalikan. Naluri hewani mulai mengambil alih kesadarannya. Rasa lapar yang mencekam membuatnya ingin berburu, tetapi hatinya masih menolak menerima kenyataan. Ia ingin berteriak, ingin memohon ampun kepada Allah, tetapi tubuhnya yang baru tak lagi mampu melakukan itu. Tiba-tiba, terdengar suara gaib yang menggema di dalam kepalanya. "Inilah hukuman bagi orang yang menzalimi rakyatnya.
Kau akan hidup sebagai makhluk yang dibenci, berjalan di atas perutmu, dan tidak ada yang akan mengenalimu sebagai manusia lagi. Air mata mengalir di hati Andi Hasrudi. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan, tetapi semuanya sudah terlambat. Tak ada jalan kembali. Ia telah menjadi ular dan akan tetap seperti itu selamanya. Keesokan harinya, kabar tentang ular raksasa yang memiliki mata seperti Pak Kades menyebar luas ke seluruh desa. Beberapa orang tua desa berkumpul dan membicarakan kejadian ini. Mereka percaya bahwa ini adalah azab dari Tuhan atas kezaliman yang selama ini mereka alami. Allah Maha Adil. Jika benar ini adalah hukuman untuknya, maka ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak mengikuti jejaknya, ujar seorang tetua desa dengan penuh kebijaksanaan. Sejak kejadian itu, desa Mekarsari perlahan mulai berubah. Tanah-tanah yang sebelumnya dirampas mulai dikembalikan kepada pemiliknya, proyek-proyek yang terbengkalai mulai dikerjakan kembali dengan dana yang seharusnya, dan masyarakat mulai hidup lebih tenang. Kepergian Andi Hasrudi, meski misterius, menjadi awal baru bagi desa mereka. Di dalam hutan, seekor ular besar merayap perlahan, menjauhi manusia yang pernah ia kuasai dengan keserakahan. Tak ada yang tahu sampai kapan ia akan terus hidup dalam wujud seperti itu. Namun, satu hal yang pasti, ia kini merasakan sendiri penderitaan yang pernah ia timpakan kepada orang lain. Hari demi hari berlalu, dan Andi Hasrudi mulai merasakan betapa sulitnya hidup sebagai seekor ular. Hutan yang dulu ia kenal sebagai tempat berburu dan menebang pohon kini menjadi tempat yang asing dan penuh bahaya baginya. Setiap langkah, atau lebih tepatnya, setiap gerakan melata, membawanya lebih dalam ke dalam kesengsaraan. Ia tak lagi memiliki rumah untuk berlindung. Tak ada tempat nyaman seperti kursi empuk di ruang kantornya. Tak ada makanan lezat yang selalu tersedia di meja makan. Kini, ia harus berburu, harus beradaptasi dengan insting hewan yang ia benci. Ketika malam tiba, hawa dingin menusuk kulit bersisiknya. Ia hanya bisa melingkar di bawah akar pohon besar, berharap mendapatkan sedikit kehangatan. Ia mendengar suara binatang malam, suara yang dulu tak pernah ia pedulikan. Kini, ia adalah bagian dari mereka, makhluk liar yang hanya bertahan hidup berdasarkan hukum alam. Setiap kali ia melihat bayangannya di sungai kecil, ia menatap mata sendiri yang tak lagi memiliki ekspresi manusia. Air matanya mungkin tak lagi bisa mengalir, tetapi hatinya menangis. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan. Namun, apakah penyesalan bisa mengubah takdirnya? Tahun-tahun berlalu, dan Andi Hasrudi masih hidup dalam wujud ular. Ia kini benar-benar sendiri, tanpa teman, tanpa keluarga, hanya kesunyian yang menemaninya di dalam hutan. Rasa lapar, ketakutan, dan penderitaan terus menghantuinya setiap hari. Ia sadar, tak ada lagi harapan untuk kembali menjadi manusia. Azab ini akan terus menemaninya hingga akhir hayatnya. Suatu hari, sekelompok peneliti hutan datang untuk meneliti ekosistem di sekitar wilayah tersebut. Mereka mendengar desas-desus tentang seekor ular raksasa yang dianggap sebagai kutukan oleh penduduk desa. Dengan peralatan canggih, mereka menjelajahi hutan dan menemukan jejak-jejak ular besar yang mengarah ke sebuah gua terpencil. Ketika salah satu peneliti mendekat, ia terkejut melihat mata ular itu yang seakan memiliki kesedihan mendalam. Ada sesuatu yang aneh dengan ular ini, seolah-olah dia memahami kita, ucapnya kepada rekannya. Namun, sebelum mereka sempat mendekat lebih jauh, ular itu melata mundur dan menghilang ke dalam kegelapan gua. Seolah-olah ia menyadari bahwa ia tidak pantas lagi berada di antara manusia. Dalam kesendiriannya, Andi Hasrudi mulai merenungi segala dosa yang pernah ia lakukan. Ia berusaha berdoa, namun mulutnya hanya bisa mendesis. Ia ingin bersujud, namun tubuhnya tak lagi mampu. Hanya air mata dalam hati yang bisa ia tumpahkan. Pada suatu malam, langit tiba-tiba dipenuhi kilatan petir yang menyambar hutan tempatnya tinggal. Pohon-pohon tumbang, angin bertiup kencang, dan hujan turun dengan deras. Andi Hasrudi merasakan ketakutan yang luar biasa. Dalam kegelapan malam, ia mendengar suara gaib berbisik kepadanya. "Engkau meminta pengampunan,
tetapi kau telah diberikan banyak peringatan sebelumnya. Kini, hanya Tuhan yang berhak menentukan nasibmu." Seketika itu, tubuhnya menggeliat kesakitan. Ia merasa seolah-olah tubuhnya semakin menyusut, menjadi lebih lemah, lebih kecil. Namun, ia tetap seekor ular. Tidak ada keajaiban yang mengubahnya kembali menjadi manusia. Keesokan harinya, para penduduk desa menemukan bangkai seekor ular besar yang terbujur kaku di tepi sungai. Tubuhnya terlihat kering, seolah-olah ia telah mengalami penderitaan panjang sebelum akhirnya mati. Warga percaya bahwa azab itu akhirnya telah mencapai puncaknya. "Inilah balasan bagi orang yang tamak dan menzalimi rakyatnya," ujar seorang tetua desa. Sejak saat itu, legenda tentang kepala desa yang dikutuk menjadi ular tersebar luas. Kisah ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang memiliki kekuasaan agar tidak menyalahgunakannya. Karena ketika manusia menindas orang lain, ada hukum yang lebih tinggi yang akan menegakkan keadilan. Di desa Mekarsari, kehidupan kembali berjalan damai. Kezaliman telah berakhir, dan keadilan telah ditegakkan. Namun, kenangan tentang Andi Hasrudi akan selalu menjadi peringatan abadi bagi mereka yang mencoba melawan kebenaran. Demikian kisah nyata yang penuh dengan pelajaran hidup. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan selalu berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.